Halo warga desa, bertemu lagi dengan aku Hoel Amri di channel Vector Kades, channel yang membahas tentang tips, review, dan juga tutorial soal desain. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe, karena kita akan membahas berbagai hal yang seperti sudah aku sebutkan tadi. Udah? Mantap! Hari ini aku akan sharing cara untuk belajar software grafis dengan cepat, gitu ya. Kalau begitu, kita mulai. Belajar software adalah suatu hal yang menurut aku saat ini desainer setidaknya bisa lah gitu ya, karena dengan perkembangan digital sekarang orang-orang udah menggunakan komputer untuk berbagai keperluan-keperluan gitu ya, termasuk juga desainer grafis. Dan software grafis ini banyak sekali ya teman-teman, mulai dari ada yang keluaran dari Adobe, kemudian ada juga Affinity ya, kemudian juga ada Corel, kemudian juga ada Inkscape juga ada, kemudian macam-macam lah ya software grafis yang muncul saat ini. Nah, di sini aku akan sharing ya beberapa hal yang aku sendiri sudah mencobanya. Baiklah, untuk tips yang pertama adalah pilih satu software terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Ya kita pilih salah satu software yang tersebar di berbagai belahan dunia gitu ya. Pilih aja satu software yang ingin kita pelajari, sehingga nanti kita nggak terpecah-pecah gitu ya konsentrasinya. Jadi fokus aja sama satu software terlebih dahulu. Misalkan teman-teman ingin belajar Adobe Photoshop, nah udah silakan konsen belajar Adobe Photoshop. Kalau aku sendiri kemarin awal-awal belajar desain menggunakan software CorelDRAW ya. Nah, jadi aku ya fokus aja sama CorelDRAW, terus belajar toolsnya, terus apa aja yang bisa dibikin di CorelDRAW. Bahkan aku dulu sempat pernah punya mindset bahwa aku hanya cukup menggunakan satu software saja, yaitu CorelDRAW, dan software yang lain aku tinggalkan. Nah, itu sempat ada pikiran aku. Jangan dicontoh ya teman-teman. Tapi untuk pertama kali, untuk teman-teman yang baru aja belajar desain, aku nggak mempermasalahkan kalau mau belajar satu software terlebih dahulu. Karena ya seperti aku bilang tadi, biar lebih konsentrasi gitu ya sama satu software. Yang kedua adalah pertimbangkan. Maksudnya gimana? Ketika teman-teman sudah mencoba satu software gitu ya, udah memilih nih misalnya Adobe Photoshop. Nah, teman-teman juga harus mempertimbangkan bahwa kira-kira software ini bisa digunakan nggak di masa depan, atau kira-kira software ini punya masa depan nggak sih untuk karir teman-teman atau untuk industri. Jadi memang teman-teman juga perlu untuk melakukan sedikit riset gitu ya, terkait apakah software ini akan digunakan di masa depan. Nah, misalkan saat ini teman-teman lagi belajar software 3D misalkan gitu ya. Nah, teman-teman lihat tuh kira-kira ke depan 3D itu akan dibutuhin nggak sih? Nah, menurut aku dengan berlandaskan bahwa memang sudah kita riset dan juga kita pertimbangkan bahwa software 3D Blender seperti Blender ya, kemudian juga ada SketchUp, bisa membuat teman-teman jadi lebih semangat dalam belajar softwarenya gitu ya. Misal atau juga Adobe Illustrator misalkan. Nah, teman-teman pertimbangkan juga bahwa kira-kira nih Adobe Illustrator ini akan dipakai nggak sih di masa depan, atau kira-kira apa sih yang bisa dibuat di Adobe Illustrator ini ke depannya. Sehingga menurut aku dengan begitu teman-teman juga bisa membayangkan nih kira-kira, oh aku nggak sia-sia nih belajar Adobe Illustrator, atau aku nggak sia-sia nih belajar Blender gitu ya. Tips yang ketiga adalah mengingat dan mempelajari shortcut. Nah, ini shortcut ini menurut aku adalah hal yang perlu diingat ya, perlu dipelajari juga. Karena dengan kita tahu shortcut bisa mempercepat pekerjaan gitu ya. Bayangin aja kalau misalnya kita mau copy paste misalkan ya, kalau di Adobe Illustrator tinggal Ctrl+C, Ctrl+F. Nah, kalau kita manual, kita mesti klik edit dulu, kemudian copy lagi. Nah, itu kan lama sekali kan. Kalau kita udah tahu shortcut, tinggal Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+C, Ctrl+F gitu kan. Jadi pekerjaan lebih simple gitu ya. Jadi tips yang ketiga menurut aku perlu teman-teman juga mengingat dan mempelajari soal shortcut ini. Poin yang keempat adalah mempelajari sesuai kasus. Nah, aku sendiri dulu belajar CorelDRAW itu belajar berdasarkan kasus. Misalkan aku nggak tahu cara bikin kurva gitu ya, berarti ya aku cari tutorial atau video ya di YouTube tentang cara membuat kurva gitu ya di CorelDRAW, atau cara menggunakan pen tool di CorelDRAW, atau cara membuat
lingkaran, misalkan aku nggak tahu cara membuat lingkaran. Kalau aku sendiri, dengan cara tersebut aku merasakan banyak sekali manfaatnya ya, karena kita belajar dari apa yang menjadi masalah dari diri kita gitu ya. Nah, hal tersebut juga menjadi landasan aku membuat konten-konten yang ada di Instagram aku. Jadi konten-konten yang aku buat di Instagram itu kebanyakan adalah hal-hal yang sering atau yang pernah aku alami ketika aku pertama kali belajar, sehingga aku berpikir kalau aku aja ngerasain, mungkin aja orang-orang lain pun juga merasakan, sehingga aku bikin konten agar bisa membantu teman-teman yang lain untuk belajar gitu ya. Tips yang kelima adalah jangan tergoda gitu ya. Nah, ini godaan para desainer ketika ada software baru yang muncul ya, yang baru aja rilis, dia pun akhirnya tergoda untuk mempelajarinya gitu ya. Nah, menurut aku tidak ada salahnya memang kalau kita mau mempelajari software baru yang rilis gitu ya, yang fitur-fiturnya mungkin baik gitu ya, yang bagus, kemudian juga menggoda sekali. Tapi menurut aku kembali lagi ke topik yang di awal tadi, bahwa kita fokus aja dulu sama salah satu software yang ingin kita pelajari. Karena menurut aku kalau kita udah tergoda dengan software yang satu ini, kemudian ada lagi, ya nggak habis-habis gitu ya. Jadi menurut aku kita jangan sampai tergoda untuk mempelajari software yang lain, sedangkan software yang pertama tadi yang kita mau pelajari itu belum kita kuasai begitu. Jadi menurut aku setidaknya lah kalau misalkan kita ingin pindah ke software yang lain, minimal lah gitu ya kita menguasai software yang pertama tadi itu ya mungkin sudah 80% ya, atau udah 90% ya. Ya minimal 70% lah udah kita pahami softwarenya. Sehingga menurut aku dengan begitu ya apa ya, setidaknya kita nggak terlalu buta gitu ya. Nanti takutnya ketika kita baru aja belajar software A, kita pindah software B, dua-duanya kita nggak kuasai gitu. Menurut aku itu sih. Jadi jangan tergoda dengan software yang lain. Biar teman-teman bisa konsentrasi dengan ya salah satu software dulu lah ya pertama-tama. Tips yang keenam adalah sisihkan waktu. Nah, belajar software berarti kita harus memberikan waktu loh ya, lebih gitu ya untuk belajar software ini. Karena menurut aku kita mau nggak mau ya harus memberikan ruang kepada diri kita sendiri untuk belajar software tersebut. Karena kalau dari kita sendiri pun nggak mau memberikan waktu untuk belajar software tersebut, ya mau bagaimana gitu ya, mau tahu software ini, mau belajar software ini, mau bagaimana gitu. Jadi pastiin teman-teman untuk memberikan waktu belajar software ya. Kalau aku sendiri mungkin akan memberikan tips pada teman-teman setidak-tidaknya lah dalam satu hari itu 2 jam lah ya gitu untuk belajar software yang ingin teman-teman pelajari. Karena menurut aku 2 jam sih cukup ya, seharian penuh ya, 24 jam yang teman-teman miliki, setidaknya mengambil 2 jam untuk belajar software begitu ya. Yang penting konsisten dan ya insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Yang ketujuh adalah saatnya untuk melirik ke software yang lain. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih, wah ini aku udah master nih, aku udah master nih sama software yang Adobe Illustrator misalkan. Kayaknya aku harus melirik ke software yang lain. Nah, di tahap ketujuh ini menurut aku adalah waktu yang tepat untuk bisa pindah ke software yang lain. Tapi kalau aku sendiri, maksudnya melirik ke software yang lain adalah memikirkan kira-kira nih software yang next akan aku pelajari akan apakah bisa ya berkesinambungan atau satu link atau bisa saling berkolaborasi untuk membuat sebuah karya yang lebih baik. Nah, misalkan nih, aku udah belajar Adobe Illustrator ya, kemudian aku udah mempelajari dan udah master lah di bidang Adobe Illustrator. Kemudian aku melirik ada satu software namanya Adobe After Effects. Nah, aku coba nih pikirin kira-kira apa ya yang bisa aku kombinasikan antara dua software ini. Oh, ternyata Adobe After Effects adalah sebuah software untuk membuat motion ya, animasi begitu. Berarti aku membuat sebuah ilustrasi di Adobe Illustrator, akan aku animasikan ke Adobe After Effects. Nah, itu menurut aku salah satu cara yang baiklah untuk teman-teman kalau memang mau melirik software yang lain. Pastiin bisa berkolaborasi gitu ya, bisa ngeling lah satu sama lain software dengan yang lainnya juga. Jadi teman-teman juga bisa membuat karya yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya.
Tips yang kedelapan adalah belajar kelas online. Oke ya. Tips yang kedelapan ini bukan promosi gitu ya. Aku nggak sama sekali mempromosikan apapun, brand apapun, kelas apapun. Tapi aku hanya menyarankan untuk teman-teman mungkin mencoba untuk kelas online ya. Karena sekarang kan lagi masa pandemi gitu ya. Dan mungkin ada keterbatasan dalam hal kita mau tatap muka ya gitu ya. Jadi menurut aku tidak ada masalah untuk teman-teman mencoba beberapa kelas online yang sekarang lagi rame gitu ya, terkait ya software desain, entah itu Adobe Illustrator, kemudian juga ada Adobe Photoshop dan lain-lain. Kalaupun misalkan nggak mau gitu ya ikut kelas online, nggak masalah, teman-teman tinggal buka aja channel-channel YouTube yang membahas tentang tutorial-tutorial desain ya, termasuk belajar Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects dan macam-macamnya. Karena di sana juga ada banyak sekali video-video yang bisa teman-teman pelajari. Yang penting menurut aku adalah teman-teman konsisten dan selalu meyakinkan diri untuk belajar software tersebut, dan nanti insya Allah ke depan bisa mendapatkan hasilnya. Karena ya suatu yang besar pasti berawal dari langkah yang kecil dulu gitu ya, satu persatu kecil-kecil dulu gitu ya. Baiklah kalau begitu untuk video kali ini kita sudahi dulu. Aku harap bisa mendapatkan manfaat ya bagi teman-teman, dan mulai sekarang bisa belajar software dengan lebih baik lagi. Dan aku sangat senang kalau misalnya teman-teman bisa sharing pendapat ataupun sharing juga pengalamannya di kolom komentar. Nanti akan aku coba baca dan akan aku kasih love atau kasih like juga, biar teman-teman bisa semangat lagi untuk belajar softwarenya. Kemudian juga kalau belum subscribe silahkan subscribe, karena kita akan membahas tentang tips, review, dan juga tutorial soal desain. Kemudian yang terakhir, jangan lupa share biar teman-teman yang lain bisa tahu nih tips-tips cepat untuk bisa belajar software grafis gitu ya. Oke, mungkin segitu aja. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.